pemirsa, masyarakat menengah di Indonesia berbondong-bondong turun kelas. Seabrek kebijakan dari pemerintah kian menjepit golongan bukan si kaya maupun si miskin. Bahkan tak sedikit dari mereka yang bertahan hidup dari gaji bulan ini ke gaji bulan berikutnya. Apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Berikut liputan Reida Pulpi dalam segmen Telusur Kasus. Masyarakat kelas menengah tampaknya semakin tercekik dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pajak, iuran wajib, hingga pengetatan subsidi tampaknya membuat masyarakat kelas menengah ini semakin terhimpit hingga akhirnya turun kelas. Lalu apa dampak kalau jumlah kelas menengah di Indonesia semakin berkurang setiap tahunnya? Ikuti penelusuran kami. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Istilah ini cocok untuk menggambarkan masyarakat kelas menengah di Indonesia. Bagaimana tidak, seabrek kebijakan pemerintah seolah dibebankan di pundak lebih dari 47 juta orang yang tak bisa disebut miskin, tapi tidak juga termasuk golongan kaya. Mulai dari iuran tapera, asuransi kendaraan third party liability, pengetatan subsidi BBM, subsidi KRL menggunakan NIK, hingga iuran pensiun ditambah. Jangankan menabung, sebagian besar gaji mereka hanya bisa untuk menyambung hidup hingga gaji bulan depan. Kalau biaya hidup kita ada di 7 juta lah, karena kos aja sendiri ada 2 juta. Sama sisanya sih cicilan sih banyak sebenarnya, kayak cicilan daily basis ya. Karena kadang untuk kita lihat kan banyak mungkin ya cara untuk mengatasi biaya yang lebih mahal kan pakai promo-promo tuh. Nah, mau nggak mau pakai credit card, pakai pay later apalah gitu. Nah itu yang jadi banyak sih sebenarnya. Jadi untuk kos sendiri, untuk biaya hidup ya, untuk tempat tinggal sih sebenarnya di Jakarta itu ada di 2 juta sampai 2,5 lah. Itu belum termasuk listrik, belum termasuk laundry seperti itu ya. Jadi kasarannya 2,5 lah. Terus untuk makan lah kita lihat kayak mungkin paling satu hari itu 100.000 tuh. Berarti kalau 1 bulan 30 berarti sekitar 3 juta ya. Itu tambah paling rekreasi 2 juta ya sekitar 7 juta lah. Jadi ya saving sih paling 500.000 1 juta sih. Itu pun juga nggak tentu sebenarnya Mbak. Untuk per bulan aja untuk potongan pajak, untuk BPJS, untuk tabungan pensiun dan lain-lain itu bisa sekitar 2 sampai 2,5 juta sih per bulan. Ya memang sih kan kalau kita lihat kan harga rumah paling nggak di Jakarta 1M ya. 1M pun itu pasti paling dapatnya yang di perumahan yang paling 2 lantai kecil, carportnya cuma 1 misalnya gitu kan. Itu pun juga cicilan bisa sekitar 8 sampai 10 juta per bulan dan itu kan hampir menghabiskan seluruh gaji ya daily yang kita dapat gitu. Even nanti bersama pasangan misalnya, itu pun juga pasti berat sih. Sebenarnya untuk rencana menikah pun juga belum ada sih untuk sekarang. Karena dengan pendapatan saya sekarang dan posisi harga-harga juga lumayan lah ya. Jadi agak susah sih untuk berpikiran, ini kayak mau planning menikah nih dalam mungkin 5-10 tahun ke depan. Bahkan kalau menikah kan kita nggak cuma mikir nikah selesai ya. Kita juga mikir untuk pendidikan anak, untuk kita kan pasti punya impian pengen punya rumah gitu-gitu kan. Nah itu untuk sekarang sih berat ya, apalagi pendidikan anak. Ya nggak mungkin dong seorang orang tua pengen pendidikan anaknya gitu-gitu aja, pasti pengen yang terbaik kan. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang bagus itu range-nya bisa ratusan juta per tahun tuh berat sih untuk itu. Jadi untuk sekarang sih masih plan untuk fokus di karir dulu aja. Untuk operasional saya sehari-hari untuk berangkat kerja dan juga untuk kebutuhan di rumah dan untuk keperluan anak-anak sekolah juga. Oh, sudah punya anak? Iya. Berapa? 3. Usia berapa? Usianya yang pertama itu SMA kelas 1, terus SMP kelas 3, dan SD. Kalau untuk jajan ya, untuk anak-anak itu sehari itu bisa 15.000 atau 20, ya kali 3. Kali 3. Kalau untuk menabung memang agak sulit ya, gitu. Paling enggak kan, karena untuk kebutuhan pokok aja kan kita sekarang udah tinggi ya. Nah itu belum nanti untuk keperluan anak, untuk biasanya ada ekstrakurikuler di hari libur. Nah itu kan butuh biaya juga. Untuk saat ini aja dari kebutuhan pokok aja itu udah cukup besar ya, apalagi ditambah dengan potongan-potongan
di luar dari lainnya itu seperti kayak BPJS itu pun juga cukup lumayan besar, apalagi nantinya dengan adanya Tapera lebih minus untuk penghasilan kita. Tidak mencukupi. Kenapa? Ya karena dari sisi tabungan aja kan kita misalnya dalam sebulan kita nyisikan sekitar 200 atau 150 gitu kan. Dikalikan berapa lama itu tidak bisa untuk mencukupi. Karena untuk kebutuhan anak aja kan masih banyak, masih perlu biaya. Kisah ini menggambarkan bagaimana masyarakat kelas menengah harus berjuang di tengah melonjaknya harga kebutuhan, menumpuknya pajak dan iuran, hingga hanya bisa pasrah menjalani kehidupan yang serba pas-pasan. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui presentase kelas menengah di Indonesia menurun, namun tak drastis. Sebab masyarakat banyak yang beralih profesi menjadi pekerja mandiri dan belum terdata. Lalu berapa banyak jumlah masyarakat kelas menengah? Ternyata lebih dari 47 juta orang di Indonesia termasuk dalam golongan masyarakat kelas menengah. Nah, BPS mencatat pada tahun 2019 ini sudah ada 9,48 juta penduduk yang ternyata turun kelas dari kelas menengah menjadi masyarakat rentan miskin, yang mana pada setiap tahunnya angka masyarakat rentan miskin ini juga terus meningkat. Kemudian ada perubahan gaya hidup kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu pemirsa, 2014 hingga 2024. Kalau 2014 kelas menengah ini mengalokasikan 45,53% pengeluaran untuk makanan dan minuman, sementara 32% untuk perumahan. Kalau sekarang 2024 untuk makanan dan minuman ini ternyata semakin kecil menjadi 41,67, sementara perumahan juga jauh menyusut hanya menjadi 28,52%. Tapi sebaliknya, ternyata ada peningkatan untuk pengeluaran hiburan, keperluan pesta, barang jasa, dan lain-lain yang pada 2024 ini meningkat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, masyarakat kelas menengah ini menyumbang sebagian besar tingkat konsumsi di Indonesia. Tapi setiap tahunnya angka mereka terus menurun. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Amalia Adininggar Widyasanti PLT Kepala BPS mengklaim bahwa penurunan kelas menengah merupakan dampak long COVID. Kalau misalnya dalam penyakit COVID kan sebutnya long COVID ya. Ini kalau dalam perekonomian long COVID-nya salah satunya ya ini begitu. Jadi tentunya efek ini semoga tidak berjalan lama, dan kalau nanti kebijakan akan terus dilakukan oleh pemerintah, ini akan bisa pulih tentunya seperti sebelum pandemi COVID-19. Dan warning ini sebenarnya sudah tahun 2018 pernah dikemukakan, bahkan sebelum pandemi, bahwa jumlah aspiring middle class-nya ada 115 juta orang. Dan ternyata sekarang ini jumlahnya semakin bertambah. Artinya kelas menengah menyusut bukan jadi orang kaya baru, tapi rentan miskin. Dampaknya adalah negara yang punya kekuatan konsumsi rumah tangga, padahal dia berada di dalam rentang usia yang produktif, itu akan kehilangan momentum untuk menggerakkan ekonominya. Apalagi kelas menengah itu kontribusinya 1/3 dari total konsumsi nasional untuk konteks Indonesia. Nah, ini pernah terjadi di Chile, makanya Chile susah sekali untuk jadi negara maju. Miskin tidak, kaya pun tidak. Inilah yang cocok menggambarkan masyarakat kelas menengah. Untuk mendapatkan bantuan pemerintah, mereka tak sesuai kriteria. Namun, menikmati gaya hidup jet set bak orang kaya pun tak mampu. Tak sedikit yang hidup hanya bergantung dari gaji ke gaji. Itu lebih kepada kebutuhan kita sehari-hari sih. Kita habis buat lifestyle, buat kehidupan di rumah juga, kebutuhan di rumah, seperti itu aja sih. Buat biaya hidup sehari-hari, kadang ngasih orang tua juga, terus belanja gitu. Buat keperluan anak, buat iuran, BPJS, sama ya kayak Tapera gitu. Saya pribadi sebagai pekerja merasa terbebani, Kak. Karena dengan adanya kenaikan itu membuat saya merasa untuk pengeluaran seharinya itu meningkat
Sedangkan untuk pendapatan saya setiap bulan itu sama aja, nggak ada kenaikan. Masih sangat membebankan. Kenapa? Karena saat ini untuk kemajuan lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri belum ada yang sangat signifikan kemajuannya gitu. Jadi masih banyak dari masyarakat, teman-teman saya pun, teman-teman kita pun masih banyak yang susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Masyarakat kelas menengah seolah terus dianaktirikan oleh pemerintah dengan gebrakan-gebrakan baru. Padahal perekonomian Indonesia bergantung pada tingkat konsumsi mereka. Kalau menurut Anda pemirsa, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat kelas menengah tak terus turun kelas? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.